Ular dikenal sebagai salah satu hewan melata yang bertahan hidup di daerah lembab di sekitar pepohonan dan di pedalaman hutan. Maka tak heran, hewan ini pun banyak ditemukan di negara beriklim tropis, terutama di negara Indonesia. Terlebih di Pulau Kalimantan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia, karena luas hutannya yang mampu mencapai hingga 40,8 juta hektar. Sehingga banyak sekali ditemukan ular berukuran normal hingga berukuran besar dan terlihat luar biasa bagaikan seekor ular raksasa. Pada tahun 2019 lalu, saat kebakaran hebat melanda hutan Kalimantan, seekor bangkai ular ditemukan mati karena terlahap sang jago merah. Awalnya, masyarakat mempercayai bahwa ular tersebut merupakan tangka lalu yang selama ini sudah melegenda. Tangka laluk sendiri dipercaya sebagai perwujudan ular yang sangat besar dan memiliki panjang sekitar 12 meter. Keberadaannya dianggap misterius, sebab dikira sebagai makhluk astral oleh warga setempat karena wujudnya yang besar dan dipercaya hidup di pedalaman hutan tropis di Kalimantan. Mitos-mitos tentang ular di Kalimantan ini sebenarnya sangat banyak ya. Karena Kalimantan ini terdiri dari kawasan hutan dan sungai. Dan itu mengakibatkan ekosistem ular berkembang. Apalagi kita tahu bahwa Kalimantan berada di titik pusat dunia seperti itu. Sehingga memiliki banyak sekali varietas-varietas ular. Nah, dengan banyaknya varietas ular itu juga dikaitkan dengan mitos-mitos yang ada pada masyarakat Kalimantan. Kita tahu dulu Kalimantan disebut Borneo. Jadi Kalimantan Indonesia, kemudian ada Malaysia dan Brunei itu satu tanah. Ya, sehingga mitos itu tidak bisa diklaim hanya milik Kalimantannya Indonesia, tetapi juga milik Kalimantannya Malaysia dan Kalimantannya Brunei. Ini terkait dengan geografis. Nah, ada dua ular yang sangat terkenal yang menghebohkan, yaitu ular tangka laluk dan ular nabau. Ya. Jika dilihat dari fisiknya, jelas ular yang satu ini memiliki ukuran yang besar dibandingkan hewan melata sejenisnya. Ular besar asli tanah Kalimantan yang disebut sebagai tangka lalu dalam bahasa lokal setempatnya atau piton raja ini didapuk menjadi salah satu makhluk penguasa lebatnya belantara di hutan Borneo. Seperti yang ditulis oleh Johann Michael Median Pasha, ular tersebut mampu menirukan suara rusa. Orang utan, hingga suara burung untuk menarik mangsanya. Dengan posisi kepala menjuntai ke bawah dan ekor terkait di atas pohon, menjadi cara bagi ular tersebut menghabisi mangsanya. Namun, benarkah bangkai ular tersebut merupakan ular legenda dari masyarakat lokal? Itu memang dia pandai memakai angle pada saat motret sehingga kelihatan besar ukuran si pitonnya ini. Nah, itu melihat dari satu sudut, yang sudut itu membuat seakan-akan sangat besar gitu ya.
dia membuat seperti itu. Tapi saya estimasi itu tidak akan lebih dari 4 meter atau 5 meter. Selain Tangkalalu, salah satu mitos ular raksasa legendaris yang sempat menghebohkan media sosial juga berkembang di tengah masyarakat Kalimantan. Beberapa tahun silam, tepatnya pada tahun 2009 lalu, beredar luas sebuah foto penampakan ular besar yang sedang berenang di Sungai Baleh, Sibu, Sarawak, bagian utara Kalimantan yang masuk ke dalam wilayah Malaysia, memicu pro dan kontra. Sebagian menganggap gambar ular tersebut sebagai rekayasa belaka. Namun tak sedikit juga yang mempercayai foto tersebut nyata adanya dan dipercaya sebagai ular legenda kuno yang dikenal sebagai Naba. Dulu Borneo dijajah oleh Belanda itu, lalu Dayak kembali lari ke pedalaman. Nah, ini ada cerita yang muncul. Nah, ketika Dayak itu ke pedalaman, tapi dia di tepi-tepi sungai ya. Nah, tiba-tiba banyak sekali anak Dayak yang hilang. Nah, itu diduga anak Dayak itu dimakan oleh ular. Lalu rame-ramelah mereka mencari di mana ular itu, ya, dan ketemulah sebuah goa. Waktu itu ceritanya ada 3 ular, ada 2 ular besar, ada 1 ular kecil. Nah, 2 ular besar ini dikeroyok oleh mereka sampai mati, tapi ular yang kecil itu lari. Nah, konon dalam cerita itu ular kecil itulah yang kemudian berkembang menjadi ular yang selama ini dikatakan anakondanya Kalimantan. Di dalam masyarakat Dayak dan masyarakat Banjar, ular itu adalah sosok pemimpin. Ya. Contoh ya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Banjar dan keluarga Dayak itu, ayah itu digambarkan seperti sosok ular, tetapi tidak disebutkan di depan si ayah. Perlu diketahui, dalam legenda masyarakat sekitar, Nabau merupakan ular laut kuno yang dapat mengubah dirinya menjadi berbagai binatang. Menurut kepercayaan, siapapun yang dapat melihat ular tersebut akan mendapatkan keberuntungan dan kekuatan hebat. Konon, ular tersebut memiliki ukuran 80 hingga 100 meter dan memiliki kepala yang menyerupai naga, dilengkapi dengan 7 lubang hidung. Namun benarkah sosok makhluk raksasa yang beredar luas di media sosial tersebut merupakan Nabau? Dia menyebut bahwa orang yang pernah melihat Nabau itu akan mengalami banyak kejutan dalam hidupnya. Kalau dia melihat Nabau, dia akan langsung membisu. Itu kepercayaannya.